Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua. Kita sudah berada di penghujung Sya'ban, sekitar 9 hari lagi atau 10 hari lagi kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa membiasakan diri kita dengan kebaikan-kebaikan yang akan kita hidupkan nanti di bulan Ramadan, dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan pada bulan Ramadan dan diberikan taufik untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan amalan-amalan terbaik kita. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan seputar akhlak dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di penghujung bab yang ke-26, masih tentang makanan atau lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, hadis yang ke-182, Imam At-Tirmidzi mengatakan, haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Bishr bin As-Sarri an Sufyan an Talhata bin Yahya an Aisyah binti Talha an Aisyah ummul mukminin, dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini fayaqul a'indaki qada. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku dan beliau bertanya, ada enggak makanan yang bisa dikonsumsi untuk sarapan atau makan siang? Fa'akul, maka kata Aisyah, saya menjawab, la, tidak ada ya Rasulullah. Ya, tidak ada lagi makanan yang tersisa di rumah. Ya. Qal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni shaim. Kalau begitu saya berpuasa saja. Qalat fa'atani yauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendatangiku pada hari yang lainnya. Faqultu ya Rasulullah innahu uhdiyat lana hadiyah. Giliran Aisyah yang menawari Rasulullah makanan. Ya, kalau sebelumnya Rasulullah mencari makanan dan ternyata tidak ada makanan di rumah, Rasulullah memilih untuk berpuasa. Pada hari yang lainnya, giliran Aisyah yang menawari suaminya dengan makanan. Ya Rasulullah, ya,
kemarin saya dapat hadiah makanan. Qal wa ma hiya? Lalu Rasul bertanya, makanan apa itu? Qultu hais. Ini nama makanan, nama makanannya hais. Qal, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama inni asbahtu shaima. Hari ini saya berniat berpuasa. Puasa sunnah, kebalikannya dari peristiwa yang pertama. Giliran Rasulullah yang ditawari sementara beliau sudah berniat puasa. Qalat tsumma akal. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan puasanya dan makan bersama dengan istrinya. Hadis ini jamaah sekalian memberikan faidah kepada kita tentang fikih puasa sunnah yang membedakannya dengan puasa wajib. Kalau puasa sunnah itu bisa diniatkan setelah matahari terbit. Yang penting sebelumnya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari sejak sebelum adzan subuh sampai ia niatkan di siang harinya itu tidak mengapa. Yang penting sebelumnya tidak pernah makan, tidak pernah minum setelah sholat subuh, atau menggauli istrinya. Nah, itu bisa saja. Yang penting tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, maka bisa ia niatkan di siang harinya. Kalau begitu saya lanjutkan dengan berpuasa sampai maghrib. Ini tidak bisa kalau puasa wajib. Kalau puasa wajib itu harus diniatkan di setiap malamnya. Imam Malik mengatakan bisa satu kali niat saja. Pas masuk awal Ramadan langsung diniatkan puasa sebulan penuh. Tetapi jumhur ulama kita mengatakan harus diniatkan setiap malamnya. Karena puasa setiap harinya itu beda dengan puasa hari kedua. Puasa hari ketiga beda dengan puasa hari kedua. Ia adalah ibadah yang terpisah-pisah. Maka setiap malamnya harus diniatkan. Dan tidak bisa orang di bulan Ramadan nanti niatnya di siang harinya. Kebetulan misalnya awalnya tidak niat berpuasa, kayaknya besok ini misalnya saya mau ke Palopo, pas sampai di Barong kayaknya kuat jai nih, aku kasih terus nih puasa deh. Itu tidak boleh. Harus diniatkan sejak malamnya. Ini bedanya dengan puasa sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau minta makanan sama istrinya tidak ada makan siang, tidak ada sarapan. Kadang-kadang Rasul mengatakan, "Idzan ini shaim." Begitu saya berpuasa saja. Kebalikannya jamaah, saya pernah suatu hari Rasulullah datang ke rumah istrinya, giliran istrinya yang tawarkan makanan karena dapat hadiah. Dan ini luar biasanya seorang istri jamaah sekalian, apalagi ummul mukminin. Sengaja ia tidak makan makanan itu, ia simpan untuk suaminya jamaah sekalian. Karena ia tahu betul suaminya suka sekali makanan ini, makanan hais namanya. Itu kurma ditumbuk bersama dengan gandum dan keju. Itu masih ada sampai sekarang. Ini soalnya bagus jadi oleh-oleh umroh. Tapi jarang jamaah kita tahu. Padahal itu makanan kesukaan Rasulullah. Dulu di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram itu masih biasa buka puasa dengan itu, dengan hais. Tapi semenjak sekitar tahun 2010 sudah dilarang masuk ke dalam masjid karena bisa mengotori karpet. Itu seperti kurma, keju dan gandum ditumbuk. Itu enak dimakan sama roti biasa. Ini di antara makanan kesukaan Rasulullah. Kebetulan Rasul sudah berniat puasa. Karena puasa sunnah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan puasanya dan memakan hais tersebut bersama dengan istrinya. Begitu juga jamaah sekalian, kalau kita berada dalam kondisi berpuasa sunnah, maka tidak mengapa kita membatalkan sunnah yang satu menuju sunnah yang lain. Ada undangan walimah, ada undangan akikah, atau ada tamu yang mau ditemani makan, maka tidak mengapa kita membatalkan puasa kita untuk menuju sunnah yang lain. Bahkan kadang-kala kata ulama kita, ada sunnah yang justru lebih sunnah kalau ditinggalkan. Seperti kata ulama kita, misalnya mencium hajar aswad kalau kondisinya lagi sangat berbahaya, lagi krodit, daripada dorong-dorong sampai membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain, lebih baik tinggalkan. Itu justru lebih sunnah daripada mengejar yang sunnah itu membahayakan
membahayakan diri, membahayakan orang lain. Apalagi kalau wanita, sengaja biasa ya sewa orang, yang bayar orang supaya bisa pergi cium hajar aswad. Ya, dan ini tentu saja bahaya, apalagi kalau wanita. Ya, kadang-kala di sinilah yang disebut sebagai orang yang faqih, orang yang betul-betul paham agama, apa yang menjadi prioritas. Jangan dahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Ya. Kadang fenomena ini di bulan Ramadan kita dapati jamaah sekalian, semangat sekali pergi sholat tarawih tapi tidak sholat maghrib. Pergi buka puasa, dia tidak sholat maghrib, tapi pas masuk waktu tarawih kumpul semua di masjid. Ya, setelah masjid makan ubi goreng dan seterusnya. Allahumma musta'an. Ya. Puasa tapi tidak sholat subuh. Iya. Ini sama-sama wajib kalau ini. Tapi ala kulli hal jamaah sekalian, di sinilah pentingnya ilmu. Yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah, yang mana yang bisa ditinggalkan, yang mana sama sekali tidak bisa ditinggalkan, yang mana kita bisa berniat sementara melaksanakannya, yang mana yang harus diawali dengan niat. Dan inilah yang membedakan orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, bukan orang yang berilmu itu, ya, kata Umar bin Khattab, yang tahu baik dan buruk, halal dan haram, tetapi tahu yang mana amalan yang lebih prioritas dari sekian banyak amalan, dan mana yang haram yang lebih mudarat dari sekian banyak hal yang dilarang. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-183, Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Umar bin Hafs bin Giyath qala haddatsana Abi an Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami an Yazid bin Abi Umayyah al-A'wari an Yusuf bin Abdullah bin Salam qala, dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, beliau mengatakan ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha kisratan min khubzis sya'ir. Saya pernah melihat Rasulullah itu mengambil potongan-potongan roti. Fa wadha'a 'alaiha tamratan. Lalu Rasulullah mencampurnya atau memasukkan di roti itu kurma. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadhihi idamu hadhihi. Ini cocok pasangannya dengan ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan makanan tersebut. Ini dalil jamaah sekalian bolehnya mencampur makanan. Bolehnya makan satu suapan dengan dua jenis makanan. Ya, sama dengan kita. Contoh campurannya dengan ketupat. Ya, palu basah dengan nasi. Ya, selama wajar, ya itu tidak mengapa jamaah sekalian. Rasulullah biasa juga campur seperti itu. Roti beliau campur dengan kurma. Ya, kayak biasa itu orang buat sandwich, itu isinya itu kurma. Itu tidak mengapa. Ya, yang penting tidak mudarat. Ya, jangan sampai ada yang kita campur justru bikin sakit perut. Ya, itu tidak boleh. Itu memudaratkan diri sendiri. Selama hal yang wajar, apalagi masyarakat kita biasa yang seperti itu, maka ini tidak mengapa jamaah sekalian. Yang tidak boleh kalau itu memudaratkan kita, karena apa yang kita konsumsi itu harus halal dan thayyib. Bukan cuma halal saja, karena tidak semua yang halal itu thayyib. Kadang ada yang dicampur makanan itu justru mudarat sama kita. Ya, apa misalnya orang banyak sekarang saya lihat itu durian dia campur kopi. Ya, saya tidak tahu apakah ini bagus bagi kesehatan atau tidak, tapi kalau bahaya bagi kesehatan maka sebaiknya dihindari jamaah sekalian. Ya. Terlepas dari itu, kalau ia adalah sesuatu yang bermanfaat, biasa saja bagi masyarakat dan terbukti ternyata tidak apa-apa, maka bisa saja kita mencampur makanan itu. Tidak harus satu jenis saja, satu suap. Yang bisa kita padukan, dan saya kira ini ma'ruf, biasa kita lakukan. Hadis yang terakhir di bab ini jamaah sekalian, Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Sa'id bin Sulaiman an Abbad bin Al-Awwam an Humayd an Anas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu ats-tsufl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, itu suka sekali dengan tsufl. Tsufl itu makanan yang melengket di periuk. Ya, kalau kita kerak nasi ya,
cuma Rasulullah kan bukan makan nasi, tidak makan nasi. Rasulullah itu makannya roti dengan daging. Jadi biasanya ada sisa daging atau sisa kuahnya yang melengket di mana? Di perut itu yang paling disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mungkin bagi sebagian orang dia sudah buang, dia sudah tidak makan, justru itu yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Anas bin Malik. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang dengan yang menempel di periuk itu, yang tersisa di periuk itu? Kata ulama kita, aktsar nadjan, itu lebih masak, itu yang paling masak. Dari sekian banyak yang ada dalam periuk, biasanya yang melengket di periuk itu yang paling matang. Wa ahsan ta'aman, dan ia yang paling enak rasanya. Kata ulama kita. Saya kira ini kembali kepada selera kita masing-masing. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang yang seperti itu, jamaah sekalian. Tapi jangan dipaksakan. Kalau tidak suka, tidak usah dipaksakan. Tapi ala kulli hal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang sekali dengan makanan yang masih melengket atau yang tersisa di perut. Ini jamaah sekalian bab seputar makanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesimpulannya jamaah sekalian, Rasulullah itu sangat fleksibel sekali dalam perkara makanan. Beliau dalam tanda kutip tidak mau ambil pusing kalau urusan makanan. Ada makanan yang enak beliau konsumsi, tidak ada yang beliau suka, itu beliau tidak cari. Karena ada juga jamaah sekalian orang yang katanya zuhud, dia tidak mau makan yang enak-enak, dia tidak mau makan daging, dia tidak mau makan sate atau apa. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada makanan yang enak, beliau tidak tolak, beliau tetap makan. Tapi kalau tidak ada, beliau tidak cari, apalagi mengeluh dengan makanan yang ada. Yang ada adalah apa saja yang ada, itulah yang beliau makan dan itulah yang beliau puji. Mau ia roti kering, mau ia cuka, maka itulah yang dipuji dan dikonsumsi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah dalam rumah tangganya, jamaah sekalian. Rasulullah tidak pernah mengagungkan perkara dunia di depan anak-anaknya, di depan istrinya. Kalau urusan dunia, Rasulullah santai sekali. Ada tidak ada makanan, ada tidak ada daging, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mempermasalahkan hal itu di depan keluarganya. Makanya ulama kita berpesan, kalau kita ingin melahirkan generasi yang soleh, generasi yang ahli ibadah, jangan sekali-kali mengagungkan dunia di depan mereka. Kalau urusan dunia sederhanakan saja jamaah sekalian. Jangan sebaliknya, urusan yang penting, urusan akhirat kita sederhanakan. Rasulullah kalau urusan akhirat dalam rumah tangganya, sekecil apapun pelanggaran itu Rasulullah akan marah besar. Aisyah pernah cemburu, hadis ini sering kita angkat. Sampai kemudian dia jelek-jelekkan madunya, yaitu Sofia. Ya Rasulullah, kafat Sofia kada, ya Rasulullah cukuplah Sofia itu tingginya begini, orangnya pendek. Rasulullah marah besar. Padahal mungkin kesalahannya ringan, namanya wanita cemburu, apalagi sesama istri. Tapi Rasulullah marah besar, laqad takallamti bi kalimatin law musijat bima'il bahri lamasajathu. Engkau ucapkan itu kata-kata wahai Aisyah, kalau dicampur dengan air di lautan itu akan kotor. Padahal kesalahan yang mungkin sangat ringan jamaah sekalian, tapi saking prioritasnya kehidupan akhirat. Tidak pernah Rasulullah kalau permasalahan makan, permasalahan pakaian, permasalahan masalah AC, masalah kipas angin di rumah, sofa, mau bertengkar sama istri, apalagi di depan anak. Giliran anak tidak sholat, istri tidak menutup aurat, itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Ini kebalikannya jamaah sekalian, terbalik. Hal-hal dalam perkara-perkara atribut duniawi seharusnya itu disederhanakan saja, tidak usah dibesar-besarkan. Ada alhamdulillah, tidak ada itulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya dalam perkara akhirat,
Ini yang harus kita tekankan pada anggota keluarga kita. Jangan sama sekali mereka mau memudah-mudahkan melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala, perkara sholat, perkara mengaji misalnya bagi anak-anak kita, perkara menutup aurat bagi istri dan anak-anak wanita kita. Jangan dianggap hal-hal yang sepele. Seharusnya sesuatu yang disederhanakan, sederhanakan saja. Sesuatu yang memang masalah serius, maka di situ seharusnya kita serius. Adapun perkara makanan ini jamaah sekalian, dan sekian banyak hadis yang sudah kita bahas, nampaknya memang Rasulullah SAW tidak pernah mengagungkan perkara dunia di depan istri dan anak-anaknya. Bahkan kata Aisyah, "Ma syabi'a alu Muhammadin yaumaini mutatabi'ain." Tidak pernah Rasulullah itu kenyang 2 hari berturut-turut. Bukan cuma Rasulullah, keluarganya pun tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Saya kira jamaah sekalian, bagaimanapun sesana kehidupan saya kira tidak pernah kita kelaparan sampai 2 hari berturut-turut. Ada saja jamaah sekalian yang bisa kita konsumsi. Maka ini yang senantiasa perlu kita syukur jamaah sekalian, perlu kita besarkan hati keluarga kita. Selama musibah itu, ujian itu bukan perkara akhirat, maka insya Allah semuanya bisa terlewati. Yang perlu kita khawatirkan kalau ujian itu menyangkut masalah agama kita. Yang dahulunya biasa sholat berjamaah, sekarang tidak lagi kelihatan di masjid, ini musibah jamaah sekalian. Yang dahulunya terkenal di majelis ilmu, ikhwah, sekarang tidak ada lagi bedanya dengan orang awam, ini musibah jamaah sekalian. Selama musibah itu, ada Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi, bukan menyangkut urusan agama kita, maka itu sejatinya adalah kecil ringan. Tetapi kapan musibah itu menyangkut urusan agama kita, menyangkut urusan akhirat kita, maka itulah musibah yang paling besar jamaah sekalian. Bab yang selanjutnya, bab yang ke-27, masih ada hubungannya dengan masalah makanan. Imam At-Tirmidzi memberikan judul bab ini dengan babu ma jaa fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda ta'am. Bab seputar wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dan setelah makan. Wudu sebagaimana yang pernah kita sebutkan jamaah sekalian, ada 2 maknanya. Wudu secara bahasa artinya cuci tangan. Jadi maksud bab ini, apakah Rasulullah menganjurkan untuk selalu cuci tangan setiap akan makan dan setelah makan. Wudu yang kedua, wudu secara syar'an, secara istilah seperti wudu yang kita kenal jamaah sekalian sebelum sholat. Apakah setelah makan kita harus berwudu lagi kalau mau sholat, ataukah harus berwudu pada saat akan makan? Ya, ini yang dimaksud oleh Imam At-Tirmidzi. Kalau kita di sekolah sejak kecil itu kan kita sudah diajari cuci makan sebelum makan, cuci kaki sebelum tidur. Nah, itu biasanya sejak kecil sudah diajarkan seperti itu. Namun bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau juga menganjurkan cuci tangan sebelum makan dan cuci tangan setelah makan? Hadis yang pertama jamaah sekalian, hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an ibni Abi Mulaikah an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari toilet, dari khala atau dari hammam. Faquliba ilaihi ta'am. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau keluar dari toilet itu dihidangkan pada beliau makanan, didekatkan pada beliau makanan. Faqalu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabatnya dan sahabatnya bertanya, "Ala na'tika biwudu?" Wahai Rasulullah, apakah kami perlu menyiapkan air untuk engkau pakai berwudu? Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah." Saya diperintah untuk berwudu kalau mau
kalau mau sholat. Jadi wudu yang dimaksud di sini adalah wudu secara syar'i. Apakah setiap kali orang itu batal wudunya harus berwudu lagi? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi baru keluar dari toilet, dari khala. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa ternyata Rasulullah sekalipun tidak selalu itu dalam keadaan toharoh, dalam keadaan suci. Karena pas mau disiapkan wadu itu airnya atau tempat wudunya. Jadi ada wudu, ada wadu. Kalau wadu itu air wudu atau tempat yang dipakai berwudu itu namanya wadu. Kalau wudu aktivitas berwudunya. Jadi sahabat menawarkan kepada Rasulullah karena ia tahu Rasulullah ini baru keluar dari toilet. Ya Rasulullah, apakah perlu kami siapkan air untuk engkau pakai berwudu? Kata Rasulullah, saya hanya diperintahkan untuk berwudu kalau mau sholat. Maksudnya apa? Tidak perlu wudu kalau sekedar untuk makan, dan tidak perlu dalam keadaan suci kalau mau sekedar untuk makan atau aktivitas yang lain. Meskipun jamaah sekalian dianjurkan tentu saja sesuatu yang bagus, ada orang yang batal wudunya, ia ambil lagi air wudu, ia jaga dalam kondisi yang suci, ini bagus. Tetapi tidak harus, apalagi sampai kemudian membuat diri kesusahan. Karena Rasulullah sekalipun itu dalam kondisi-kondisi tertentu beliau tidak dalam keadaan tohar. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, maksudnya Rasulullah sesungguhnya saya hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berwudu kalau mau sholat, ini tidak membatasi bahwa wudu itu hanya untuk sholat. Karena dalam hadis-hadis yang lain itu disunahkan, dianjurkan untuk berwudu kapan? Jumhur ulama kita misalnya kalau mau membaca Al-Quran, itu dianjurkan berwudu. Kapan lagi? Kalau mau tidur ahsan. Kalau kita mau tidur, itu disunahkan, dianjurkan untuk berwudu. Kapan lagi? Kalau mau berhubungan badan, setelah berhubungan, mau berhubungan badan lagi, itu dianjurkan untuk berwudu. Kalau mau makan pada saat dalam kondisi junub, itu disunahkan, dianjurkan untuk berwudu. Kondisi junub misalnya, tiba-tiba lapar mau makan coto, itu disunahkan wudu dulu. Ini dia. Kalau dalam kondisi itu disunahkan, tetapi kalau tidak, kondisinya normal, bukan dalam keadaan junub, hanya dari toilet misalnya, maka tidak perlu berwudu. Jadi ada kegiatan-kegiatan, ibadah-ibadah yang kita disunahkan untuk berwudu, bukan cuma untuk sholat saja. Seperti tadi, mau tidur, mau baca Quran, mau makan setelah dalam kondisi janabah atau saat dalam kondisi janabah. Begitu juga pada saat akan menggauli istri kembali. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa tidak perlu berwudu kalau mau makan. Tidak perlu sampai setiap mau makan ada panggilan makan, tunggu dulu saya berwudu. Tidak harus. Ini bukan syarat. Kalau kita mau makan harus berwudu. Rasulullah sekalipun tidak melakukan hal tersebut. Hadis yang selanjutnya jamaah sekalian, haddatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Sa'id bin Huwairith an Ibni Abbas qol, dari Abdullah bin Abbas beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghaid fa utiya bi ta'amin. Rasulullah pernah keluar dari toilet dan didatangkan kepada beliau makanan. Faqila lahu ala tatawaddau, wahai Rasulullah, bukankah engkau berwudu dulu? Faqal a usalli fa atawadda, maka Rasulullah justru menjawab, apakah saya mau sholat sehingga saya harus berwudu. Nah, ini sama maknanya dengan yang tadi jamaah sekalian, bahwa selama bukan untuk sholat itu tidak perlu Rasulullah berwudu, apalagi kalau aktivitasnya hanya sekedar makan, kecuali ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi. Hadis yang selanjutnya jamaah sekalian, hadis dari Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan qara'tu at-Taurah anna barakatat ta'am al-wudu ba'dahu.
Saya pernah membaca di kitab Taurat, kata Salman, bahwa keberkahan makanan itu ada saat cuci tangan setelah makan. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun ceritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah membaca di kitab Taurat bahwa makanan yang berkah itu kalau cuci tangan setelah makan. Fa akhbartuhu bima qara'tu fit Taurah. Saya ceritakan, ya Rasulullah, saya pernah baca seperti ini di kitab Taurat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anna barakatat ta'am al-wudu ba'dahu, fatakara lin-nabi fa akhbartuhu bima qara'tu fit Taurah, fa qala Rasulullah barakatut ta'am al-wudu qablahu wal wudu ba'dahu. Keberkahan makanan itu ada pada saat kita cuci tangan sebelum makan dan cuci tangan setelah makan. Hadis ini diperselisihkan oleh ulama kita, jamaah sekalian, terkait dengan kesohihannya. Ulama kita yang, dan nampaknya ini yang lebih kuat, bahwa hadis ini hadis yang dhaif, itu tidak menganggap sesuatu yang sunnah setiap kali mau makan, setiap kali itu juga cuci tangan. Tetapi ulama kita yang memandang kesohihan hadis ini itu menganggap sunnahnya kita cuci tangan setiap kali akan makan, dan cuci tangan setiap kali kita selesai makan. Hadis ini dinarasikan oleh Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang pindah-pindah agama sebelumnya beragama Majusi, kemudian beragama Nasrani, terakhir sama orang Yahudi, baru kemudian masuk Islam. Jadi banyak bacaannya sebelumnya. Di antara yang pernah dibaca itu bahwa di Taurat disebutkan bahwa keberkahan makanan itu cuci tangan setelah makan. Dan Rasulullah menambahkan keberkahan makanan itu cuci tangan sebelum dan cuci tangan setelah makan. Ada permasalahan yang dibahas oleh ulama kita terkait hadis ini, jamaah sekalian. Apakah Salman membaca Taurat ini sebelum masuk Islamnya, ataukah setelah ia masuk Islam ia masih buka lagi Taurat? Nampaknya yang lebih tepat, kata ulama kita, ini hasil bacaannya terdahulu. Karena ulama kita menyebutkan haramnya, tidak bolehnya lagi kita membuka kitab-kitab agama lain setelah datangnya Islam. Karena Al-Quran itu sudah menasakh kitab-kitab yang sebelumnya, sudah menggantikan kedudukan kitab-kitab yang sebelumnya. Apakah itu Injil, Taurat, dan yang lainnya, maka tidak diperkenankan lagi. Dalilnya apa, jamaah sekalian? Dalilnya teguran Rasulullah SAW kepada Umar. Umar pernah membawa, jamaah sekalian, Alkitab, kitab-kitab agama sebelumnya, lalu dilihat oleh Rasulullah SAW. Faqadiban Nabi SAW, lalu Rasulullah marah dan berkata, amutahawwikuna fiha ya Ibnul Khattab, apakah engkau masih meragukan apa yang ada di dalam Al-Quran sehingga engkau masih perlu membaca yang lain? Wahai Ibnul Khattab, wahai Umar, walladzi nafsi biyadihi, dan seterusnya. Rasulullah sampai bersumpah, laqad ji'tukum biha baydha, saya sudah datang dengan Al-Quran yang terang benderang. Dalil ini yang digunakan oleh ulama kita, tidak perlu lagi kita membuka kitab-kitab yang lain. Apalagi kalau kita tidak punya ilmu Al-Quran saja kita belum selesai, kita buka lagi yang lain. Sampailah kemudian syubhat-syubhat itu yang akhirnya membuat kita jadi ragu-ragu dengan kebenaran agama kita dan kebenaran Al-Quran. Kecuali, kata ulama kita, orang yang membaca kitab lain itu untuk merot, untuk membantah. Dan ini tentu saja bagi ulama, orang yang punya ilmunya. Adapun pembelajar, orang awam, tentu saja ini terlarang, jamaah sekalian. Al-Quran saja kadang kita tidak punya waktu, ilmu juga belum seberapa, lalu kita mau membuka
kitab-kitab yang lain, termasuk jamaah sekalian, itu tontonan-tontonan. Ya, kadangkala itu kan ada debat-debat, ya, masalah agama dan seterusnya. Sebaiknya jangan disibukkan diri dengan yang seperti itu. Ya, karena kita tidak tahu nanti ada yang tersangkut di otak yang tinggal akhirnya jadi syubhat, jadi kepikiran terus. Kayaknya benar tadi itu yang Nabi bilang pendeta. Akhirnya ada yang seperti itu, ada ikhwah itu senang nonton debat dengan ateis, orang yang tidak mengakui Tuhan. Akhirnya jamaah sekalian, dia kayak orang stres, selalu kepikiran syubhat-syubhat yang dia tonton itu. Ya, maka sebaiknya dihindari yang seperti ini. Ya, kecuali memang kita punya ilmu untuk hal itu, karena ada memang spesifikasi ilmu yang seperti itu untuk membantah agama lain, untuk membantah orang-orang ilhad, orang-orang ateis. Itu ada memang yang konsep seperti itu. Tapi kalau sekedar isi waktu senggang nonton di YouTube hal-hal seperti itu, ini bahaya jemaah sekalian. Bukannya keyakinan yang kita dapatkan itu bisa, yang ada adalah keraguan-keraguan demi keraguan-keraguan. Apalagi kalau sudah tinggal di otak, itu biasa kemudian syaitan juga ikut mewarnainya. Maka ini Rasulullah SAW menegur. Makanya ulama kita mengatakan sepertinya ini bacaannya Salman saat sebelum masuk Islam. Karena setelah masuk Islam tentu saja tidak diperkenankan lagi untuk kemudian membuka kitab-kitab yang lainnya, karena Al-Quran itu sudah menasakh, menghapus, menggantikan kitab-kitab sebelumnya. Saya kira ini jamaah sekalian, di bab yang ke-27 tadi, insyaallah pertemuan berikutnya, saya kira pertemuan terakhir mungkin sebelum Ramadan, bab yang ke-28, tentang apa yang dibaca sebelum dan setelah makan. Ini yang ada di bab ke-28. Pertanyaan, bagaimana sebelum tidur disunahkan untuk berwudu, tapi setelah berwudu kita buang angin, apakah harus mengulangi wudu lagi? Iya, kalau mau dapat pahala yang lebih, ya silakan diulangi, bisa diulangi. Tapi kalau mau mencukupkan yang tadi juga bisa. Tapi kalau mau dapat pahala lagi untuk mengulangi lagi wudunya, boleh saja. Iya. Jadi kembali kepada kondisi kita. Ya, kalau dirasa lapar di waktu belum ngantuk sekali juga, maka tidak mengapa. Tapi kalau ngantuk sekali tidak mengapa juga, lanjutkan dengan tidur. Yang penting di awal tadi sudah diniatkan untuk wudu sebelum tidur. Jadi kembali kepada kondisi kita. Kalau mau diulangi juga boleh, tidak diulangi juga tidak mengapa. Wallahu taala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.